Pemirsa, Anda kembali di Top News. Setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran, Teheran membalas dengan menyerang pangkalan AS di Bahrain, Kuwait, Qatar, hingga Yordania. Mengapa saling serang AS Iran yang sudah berlangsung selama 6 hari berturut-turut ini membuat negara Teluk beresiko merugi jika konflik meluas? Berikut ulasannya dalam Top Review Tunggal Pelagi bersama Katauma. Kamis 16 Juli 2026 malam, pasukan Amerika Serikat menyerang puluhan target militer Iran. Serangan ini menjadi agresi hari ke-6 berturut-turut. Rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menunjukkan jet tempur, drone, dan kapal perang meluncurkan amunisi mengenai puluhan target militer Iran di udara, infrastruktur logistik militer di darat, hingga maritim. Menurut media Iran, serangan baru AS itu menghantam infrastruktur sipil termasuk 5 jembatan, stasiun kereta api di kota pesisir Bandar Khamir, dan Bandara Iran Shah di Iran Tenggara, hingga permukiman penduduk di Bandar Abbas. Akibat serangan di Kamis malam, sedikitnya 8 warga Iran terbunuh dan puluhan lainnya terluka. Sebelumnya, serangan brutal AS pada pekan lalu menewaskan 7 tentara dan 30 warga. Maka dengan agresi di hari ke-6 ini, total 38 warga dan 7 tentara Iran tewas, serta puluhan lainnya luka-luka. Tak gentar digempur AS, Iran kembali membalas serangan dengan membombardir pangkalan militer AS di Bahrain. Serangan balasan ini merupakan fase ke-11 dari Operasi Lightning. Serangan drone dilancarkan ke arah fasilitas militer terkait di pangkalan udara Sheikh Issa dan menargetkan area penempatan helikopter militer AS dan pesawat pengintai P-8 Poseidon. Iran menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan pembalasan atas kematian tentara Iran dan puluhan warga sipil yang terbunuh. Kembali terjadinya saling serang AS dan Iran ini menjadi sorotan dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Hussein Andrabi, menyerukan agar AS dan Iran menghentikan pertempuran dan kembali berdialog. Sebagaimana diketahui, Pakistan menjadi mediator perdamaian saat AS dan Iran meneken 14 poin nota kesepahaman atau MOU Islamabad pada 14 Juni 2026. Tahir menekankan MOU itu tetap menjadi kerangka mewujudkan perdamaian dan saling menghormati. Karena itu, Pakistan akan terus mendorong para pihak untuk mengakhiri perang dan melanjutkan pembicaraan. Conflict serves no one's interest. As hostilities have continued over the past week, Pakistan reiterates its call on all parties to exercise maximum restraint and refrain from any actions that could further undermine peace and stability. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue, and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability, and progress. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan Beijing sangat prihatin atas terjadinya lagi saling serang antara AS dan Iran. China mendesak kedua belah pihak untuk menjaga gencatan senjata dan memulihkan keamanan di Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan setelah Washington kembali memblokade kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. 中方对海湾地区军事冲突再起深表关切，呼吁相关各方顺应国际和地区求和平稳定的强烈呼声，保持理性克制，维护来之不易的停火局面，防止战火重燃，更不应让战事扩大，伤及无辜。尊重霍尔木兹海峡沿岸国合法权益，尽早恢复海峡正常安全通行，是国际社会的共同愿望。相关各方应相向而行，妥善处理。 Lalu bagaimana sikap AS dan Iran atas seruan untuk menghentikan pertempuran dan melanjutkan dialog? Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa pihak Teheran sangat ingin berdamai dengan Washington. Trump menyebut beberapa pihak di Iran secara diam-diam mengajak bernegosiasi. Klaim AS ini langsung dibantah Iran. Teheran menegaskan enggan melanjutkan perundingan damai. We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period.
And it wasn't, other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. Praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja meragukan klaim sepihak dari Trump. Dina menilai sikap Trump yang berubah-ubah dilakukan sebagai bentuk strategi, sekaligus memaksa negara Teluk untuk memberi upeti sebagai ganti biaya perlindungan keamanan yang diberikan AS selama ini. Itu adalah bagian dari strategi. Dan kalau kita bicara soal perdamaian dan meja perundingan, sebenarnya yang berkepentingan dan juga tetap harus dilibatkan itu bukan hanya Amerika Serikat dan Iran, tapi negara-negara di kawasan itu semakin hari makin nyata harus dilibatkan, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dianggap sebagai pemain pinggiran saja. Pertama, negara-negara Teluk, mereka sudah menanggung begitu banyak konsekuensi negatif ya dari aksi reaksi yang berkembang antara Amerika Serikat dengan Iran. Kemudian yang kedua, negara-negara yang ada di Mediterania seperti Turki, mereka juga mengalami tekanan-tekanan ya akibat konflik yang berkembang dan situasi yang makin panas juga dikembangkan oleh Israel di situ. Yang inkonsisten itu adalah statement Trump terhadap Iran. Tetapi kalau dilihat dari polanya, sebenarnya yang dia tekan kali ini adalah negara-negara Teluk. Jadi dia berusaha untuk memaksa negara-negara Teluk untuk membayar apa yang sudah disediakan oleh Amerika Serikat. Sementara beberapa waktu lalu Rubio, Menteri Luar Negerinya kan sudah dikirim ke negara-negara Teluk dan di situ masih diambangkan tuh apa yang diminta oleh negara-negara Teluk untuk security, payung keamanan. Mereka sudah buka tempat-tempat pangkalan militer. Faktanya mereka masih menjadi tempat yang diserang oleh Iran. Dari pihak Amerika Serikat nggak bisa menyediakan satu garansi apapun. Jadi di situ dia menggunakan poin itu untuk menekan negara-negara Teluk yang dianggap lebih punya uang atau masih punya uang. Dengan kondisi Teluk yang makin nggak jelas, situasinya nggak stabil, dia mau minta uang-uang dari Teluk itu untuk diinvestasikan di luar saja. Pasca serangan AS, Iran membalas dengan meluncurkan serangan ke sejumlah fasilitas militer AS di kawasan Teluk, termasuk Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Yordania. Fakta menunjukkan, perang AS dan Iran membuat negara Teluk paling merugi secara ekonomi. Selain ditekan untuk membayar upeti oleh AS, negara Teluk juga mendapat tekanan diplomatik dari Iran karena Teheran memperingatkan negara Teluk untuk tidak memfasilitasi serangan AS dari wilayah mereka. Karena itu, tingginya tensi di Timur Tengah membuat negara Teluk memiliki kepentingan besar agar AS dan Iran berdamai guna menjaga keamanan regional, mengamankan infrastruktur minyak dari kerusakan akibat konflik, dan memastikan kelancaran jalur pelayaran internasional. Negara Teluk memandang China sebagai kekuatan ekonomi global dengan pengaruh besar atas Iran, sementara Pakistan memiliki kedekatan geopolitik dan pertahanan dengan Arab Saudi. Kombinasi keduanya dianggap efektif untuk menjaga perbatasan dan menghentikan konflik regional. Pertanyaannya, mampukah China dan Pakistan mendorong AS Iran melanjutkan perdamaian? Kita tunggu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.